Yang pertama kepada para jemaah yang ingin berkorban hari ini dan juga dari tempat-tempat yang melakukan pemotongan hewan korban untuk melaporkan ke kami. Nah, jadi biar ternaknya itu yang mau dipotong nanti dalam keadaan sehat dan tempatnya juga melaporkan kepada kami, nanti pada waktu selesai dipotong bisa kami datangi, daging yang mau diedarkan juga kami periksa sehingga daging itu aman dan layak konsumsi untuk diberikan kepada masyarakat. Dalam kondisi asuh. Dalam kondisi asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Iya, ini kan karena momennya Idul Adha itu kan momen ibadah. Maka hendaknya masyarakat yang mau udhiyah, yang mau berkorban diperhatikan betul bagaimana syarat sahnya daripada hewan kurban, pelaksanaannya, pembagiannya dan seterusnya. Sehingga di sana betul-betul ibadahnya itu memenuhi daripada syarat dan rukun sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana mulai dari pembagian dan lain sebagainya ini juga memperhatikan lingkungan gitu ya. Sehingga di sana ada kebaikan-kebaikan di mana ketika kurban, ketika ibadah ada kebaikan yang diambil di sana, bukan malah menimbulkan masalah gitu. Itu kira-kira Mas Dede. Selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita sudah memasuki Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah dan tentu dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha pasti akan dibarengi dengan penyembelihan atau pemotongan hewan kurban. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang tata laksana penyembelihan hewan kurban. Sudah hadir di studio Banyuwangi 1 TV, Dr. Hewan Nanang Sugiyarto, MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesmafet, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Dan juga Bapak Muhammad Maksum Sobih, beliau adalah Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi. Selamat sore Pak Dr. Nanang. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Dok? Alhamdulillah sehat. Mas Didi sehat ya? Alhamdulillah walafiat. Barakallah. Dan kita sapa dulu Pak Muhammad Maksum Sobih. Selamat sore, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini Gus? Alhamdulillah sehat Mas Ded. Ini lama nggak ketemu. Wah, tambah cakep aja Mas Ded ini. Baik pemirsa, kita akan ngobrol ini tentang bagaimana ketersediaan hewan yang untuk dikurban di Kabupaten Banyuwangi dan bagaimana pengawasan serta lain-lainnya. Kita akan tanyakan langsung kepada Dokter Hewan Nanang Sugiyarto. Dok, kalau menjelang Hari Raya Idul Adha biasanya kan banyak masyarakat ini tentu akan membeli, mengkonsumsi hewan kurban, baik sapi maupun kambing. Ketersediaan stok hewan kurban di Kabupaten Banyuwangi, Dok. Terima kasih Mas Didi. Hari ini memang mendekati, sebentar lagi ada mendekati Hari Raya Idul Adha dan Banyuwangi memang kita juga sudah siap untuk berbenah hari ini. Artinya kita persiapan untuk menyambut kedatangan Hari Raya ini. Untuk ketersediaan stok kita, Banyuwangi kan secara populasi kita adalah penyuplai untuk wilayah Jawa Timur maupun Jawa maupun luar Jawa. Itu secara umum. Jadi ketersediaan kita sangat cukup kalau melihat data kita di Kabupaten Banyuwangi. Karena sesuai dengan syariat Islam kan ketersediaan adalah hewan kurban adalah jantan sesuai dengan syariat Islam. Nah, kalau kita berbicara stok hari ini kita masih punya ketersediaan stok untuk sapi itu sekitar data kami ada 2.765 ekor. Itu ketersediaan stok kita untuk Kabupaten Banyuwangi. Terus kemudian kambing itu ada 13.800-an. Sedangkan untuk domba kita ada sekitar 12.400-an. Nah, ini yang ketersediaan stok kita di Kabupaten Banyuwangi. Kalau kita berkaca di tahun 2024 kemarin, kebutuhan di Banyuwangi itu rata-rata untuk sapi itu masih hanya 1.800-an. Ya, jadi kalau kita hitung secara minusnya kita masih stok surplus sekitar 2.000-an. Nah, kalau kambing domba, kambing kemarin hampir 9.700,
masih ada surplus sekitar 3.000-an. Terus kemudian domba kita hanya 3.900. Memang Kabupaten Banyuwangi tidak begitu banyak yang untuk penyembelihan hewan domba. Ada sekitar 3.900 kemarin. Dan kesediaan stok kita juga lumayan 12.400. Dan ini kita banyak menyuplai ke luar kabupaten. Ke mana saja biasanya kita nyuplai? Ya, untuk sapi hari ini yang sudah banyak mengajukan permohonan untuk surat keluar Kabupaten Banyuwangi rata-rata ke Jakarta dan Jawa Barat. Demikian dengan domba. Kalau kambing rata-rata lokal Jawa Timur yang paling banyak. Tapi kalau domba sama sapi kebanyakan ke Jakarta dan ke Jawa Barat. Artinya untuk pengiriman hewan ternak ini ke luar daerah itu memang harus ada izin dari Dinas Pertanian Pangan gitu. Ya, betul. Jadi itu untuk meyakinkan yang pertama bahwa ternak yang dikirim itu adalah dalam keadaan sehat. Nah, itu dulu konsepnya, harus ternak yang dikirim dalam keadaan sehat. Terus karena hari ini masih dalam kondisi darurat penyakit mulut dan kuku, ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar ternaknya selama dilalu lintaskan tidak ikut menyebarkan penyakit mulut dan kuku. PMK. Betul, PMK. Jadi sebelum dikirim ke luar daerah, hewan-hewan ini harus dalam kondisi sehat begitu ya? Harus kondisi sehat dan sudah dalam keadaan tervaksin. Tervaksin? Ya. Itu yang terpenting ini? Yang terpenting itu adalah surat nanti dicantumkan sebagai salah satu syarat untuk lalu lintas ternak keluar Kabupaten Banyuwangi. Balai karantina hewan begitu dok? Enggak. Kalau karantina kan hubungannya antar pulau. Oh, kalau ini masih dalam pengawasan dari Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi, dan kalau antar kabupaten itu tanggung jawab kami dari Dinas Pertanian dan Pangan. Kalau antar provinsi nanti kita bekerja sama dengan teman-teman dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Jadi tidak serta-merta sembarangan beli ternak di Banyuwangi untuk dibawa ke Jakarta seenaknya dibawa, bukan? Iya, bukan. Nah, kita harus memahami, kita harus sama-sama menjaga bahwa ternak yang dikirim keluar Kabupaten Banyuwangi dalam keadaan sehat, sehingga nanti konsumen atau masyarakat yang membeli ternak itu juga puas lah artinya bahwa ternak yang dibelinya itu sesuai dengan salah satunya syarat Islam adalah sehat. Dan yang kedua, kita juga harus ikut membantu dalam pengendalian penyakit mulut dan kuku. Salah satunya yang harus dilalu lintaskan harus keadaan sehat, tidak menimbulkan gejala PMK dan sudah tervaksin. Nah, kalau di Banyuwangi sendiri sampai saat ini untuk pengantisipasi dan pencegahan penyakit pada hewan ini apa yang dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan? Nggih, karena hari ini konsen kita masih di PMK, hari ini kita maksimalkan untuk pengendalian dan pengendalian penyakit mulut dan kuku. Alhamdulillah sudah 2 minggu terakhir ini sudah tidak ada laporan kasus, seiring dengan kemampuan kita untuk memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi di lapangan. Karena petugas-petugas kita harus kita target, kalau kita berkaca di tahun 2024 realisasi vaksinasi kita hampir mencapai 70% dari total populasi yang rentan PMK. Artinya dari total populasi sapi 111.000, hampir 70.000 semuanya sudah tervaksin. Dari kambing domba sekitar 256.000, hampir sekitar 140.000 sampai 150.000 sudah tervaksin hari ini. Dan vaksin ini diberikan gratis diberikan secara gratis kepada masyarakat. Dan ini harus kita ulang 6 bulan dan 1 tahun sekali agar Indonesia, Banyuwangi, Jawa Timur semuanya bebas dari PMK. Dan sampai hari ini alhamdulillah belum ada temuan kasus. Alhamdulillah 2 minggu terakhir ini belum ada kasus, dan mulai kita intensifkan kemarin 2 bulan sebelum Hari Raya Idul Adha ini. Kemarin memang bulan Januari Februari memang sapi ini sempat ngedrop semuanya di bawah. Di pasaran pun juga hampir dikatakan tidak ada sapi. Masyarakat juga akhirnya tidak ada yang menjual sapi, dan masyarakat juga tidak ada yang membeli sapi. Kemudian dengan percepatan kita melakukan pengobatan, pengendalian, dan salah satunya adalah vaksinasi, kita perketat di pasar-pasar hewan meskipun kita tidak tutup, karena dampak sosial ekonominya kalau kita tutup juga cukup banyak, luar biasa sekali. Akhirnya tetap kita buka dengan meminimalisir dan memaksimalkan hewan-hewan yang masuk ke pasar hewan. Dan alhamdulillah terus kita awasi pasar hewan ini sampai sekarang kejadian PMK sudah mulai menurun. Kita ke Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banyuwangi. Gus Maksum, ini untuk hewan kurban, ini syaratnya menjadi hewan kurban itu seperti apa, Gus? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk sapi bagaimana, untuk kambing bagaimana?
Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu di dalam berkurban ini niatannya adalah ibadah. Nah, tentu ibadah itu ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah pertama niat. Karena niat ini yang membedakan itu ibadah apa bukan gitu. Bisa jadi orang menyembelih kambing, bisa jadi akikoh ya, bisa jadi kurban atau udhiyah, atau bahkan bisa jadi yang lain. Nah, maka yang pertama adalah niat itu. Nah, kemudian apa yang disyaratkan menjadi sahnya daripada hewan kurban itu, ini juga harus diperhatikan. Karena kalau enggak nanti juga tidak memenuhi syarat gitu. Yang pertama adalah syarat hewan itu tentu adalah sehat. Ya. Sehat ini seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi, ya. Jadi sehat secara fisik, sehat secara lahiriah, dan tidak cacat, gitu. Tidak cacat. Nah, jadi kalau di dalam hukum fikih sendiri, hewan yang cacat itu tidak boleh. Misal cacat karena terputus ekornya ya, atau terputus namanya ini telinganya, ini tidak boleh karena di sana ada pengurangan daging ya, ini. Tetapi kalau yang cacat sifatnya tidak sampai menghilangkan daging, satu misal hanya seperti tanduknya pecah, itu tidak apa-apa. Nah, kemudian tidak boleh itu hewan yang matanya PC, kero, itu bahasa ini, matanya ini tidak boleh. Kemudian juga hewan yang sakit ini memang tidak boleh seperti anjuran dokter. Artinya bahwa di dalam syarat di mana diterimanya hewan kurban ini memang menjamin keselamatan daripada yang mengkonsumsi ya, ini adalah selamat ya. Nanti kalau berpenyakitan dapat hewan kurban malah jadi penyakit, ini kan juga jadi bahaya itu. Jadi itu hewannya dipastikan itu, kemudian disyaratkan tidak kurus. Tidak kurus banget ya. Harus bagus berarti ya. Iya, karena orang mau beribadah ya harus bagus. Kalau bisa hewannya yang sehat, gemuk. Gemuk itu. Cuma di sana kurusnya ini yang tidak diperbolehkan kurus yang dimana kira-kira itu dagingnya ndak ada gitu. Jadi banyak tulangnya gitu. Tapi kalau hanya kurus yang dalam artian tidak gemuk banget, ini boleh-boleh saja. Kalau dari segi umur, sapi harus berumur berapa, kambing harus berumur berapa, gitu. Apa ada ketentuan diatur? Oke, jadi itu kalau kita mengacu ke dalam fikih-fikih 4 madhab itu, saya kira itu hampir ittifaq ya, sama semuanya antara Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan lain sebagainya. Di sana disyaratkan kalau do'en, istilahnya do'en ini domba, dok ya, domba. Kalau domba ini di situ minimal umur 1 tahun ya, masuk ke umur 2 tahun. Ini minimal gitu. Atau sudah poel itu sudah tanggal giginya sudah tanggal. Giginya sudah tanggal. Kemudian kalau mais, istilah dalam kitab itu mais itu kambing kacang itu, atau orang bisa menyebut kambing wedhus Jawa. Wedhus Jawa gitu dok ya. Kalau wedhus Jawa itu di sana disampaikan mais itu 2 tahun. Masuk ke tahun ketiga. Atau sudah poel begitu. Atau sudah poel juga. Ya. Kemudian kalau lembu Mas Dedi ini 2 tahun juga, masuk tahun ke-3. Kemudian itu jamus ini kerbau itu ya, ini sama dengan sapi. Kemudian kalau unta, nah ini kalau di kita kan enggak ada, ada di kebun binatang tapi enggak boleh itu dilindungi. Atau mau impor ke Arab gitu. Mau impor. Nah, ini ya biayanya impor mahal kan nanti. Nah ini kalau unta Mas Dedi disyaratkan di sana itu ittifaq ulama ini yang banyak ini usia 5 tahun masuk ke 6, tapi ada beberapa kaul yang mengatakan 4 masuk ke 5.
Nah, ini unta. Tetapi jumhurul ulama ya ini lebih banyak ittifaq 5 masuk ke 6. Gitu kira-kira Mas Dedi. Ya, jadi hewan yang mau dibeli ini kan bagi masyarakat yang mau beli hewan kurban kan harus diperhatikan juga ini. Nah, dari segi umur, dari segi kesehatan, dari segi fisik badannya, begitu kan. Nah, kembali ke Dokter Nanang. Dok, ini kan hewan di Banyuwangi stoknya sudah sangat melimpah, bahkan surplus begitu ya. Nah, biasanya kalau menjelang Idul Adha ini kan banyak mereka para pedagang membuka lapak dagangan hewannya di tepi jalan dan lain-lain. Nah itu kalau dari segi pengawasan sendiri bagaimana Dok? Bukan tidak mungkin kan hewannya didatangkan dari Bali, dari luar daerah Banyuwangi. Itu gimana ini Dok? Oke, matur suwun Mas Dedi. Jadi sesuai dengan yang kami kami sampaikan ke pihak kecamatan dan sebagainya, memang kita izinkan hari ini asalkan pelaku-pelaku usaha ini lapor dulu lah ke aparatur wilayah setempat, bisa ke desa atau kecamatan dan sebagainya. Karena ini kan juga mereka kan kadang-kadang jualan lepaknya kan di pinggir jalan. Betul. Nah, di pinggir jalan mungkin mengganggu lalu lintas dan yang paham sebetulnya adalah aparatur wilayah setempat. Jadi nanti kami akan melakukan pemeriksaan namanya pemeriksaan antemortem. Pemeriksaan antemortem adalah pemeriksaan sebelum dipotong. Jadi lapak-lapak ini sebelum kami sampaikan itu hari ini kami sudah bekerja untuk antemortem, tapi hanya untuk pedagang-pedagang besar yang mau ngirim ke luar Kabupaten Banyuwangi. Bagi peternak-peternak ya. Ya, peternak jadi besar. yang misalnya pengumpul besar yang mau kirim ke Jakarta, ke Jombang, kemana keluar Jawa dan sebagainya ini sudah kita lakukan dan kita berikan namanya surat keterangan kesehatan hewan. Nah, jadi mereka sebelum melalui lintas ke ternaknya mau dikirim itu nanti sudah diperiksa dulu. Nah, sudah diperiksakan dulu bahwa ternaknya sehat dan sudah kita vaksin PMK. Nah, nanti langkah kedua yang hari ini kita lakukan, nanti kalau sudah mulai biasanya H-14 ini pada pedagang-pedagang musiman ini mulai muncul. Mulai muncul ini nanti kita juga akan melakukan pemeriksaan antemortem. Nah, jadi lapak-lapak pedagang nanti akan kita datangi, kita berikan saran, salah satunya adalah kandangnya harus seperti ini, terus kemudian disediakan kandang untuk kalau ada yang ditemukan hewan sakit, terus kemudian kita harus sediakan untuk semprot atau desinfektan. Nah, jadi kandangnya jangan hanya menjual ternak saja, ya mereka juga harus menjaga biar tidak bau, ternaknya harus keadaan sehat dan sebagainya. Nah, nanti obat-obatan bisa kita fasilitasi, mungkin obat-obatan untuk desinfektannya kita sediakan, kita bantu. Nanti peternak pedagang pelaku usaha ini hanya menyediakan alat semprotnya saja, mungkin yang semprotan yang kecil-kecil itu yang semprotan burung itu yang dipompa itu kan sederhana, ini disemprotkan 2 hari sekali dan sebagainya biar tidak bau, biar tidak menjaga kesehatan. Nanti tugas kita lakukan pemeriksaan antemortem, kita melibatkan teman-teman kita penanggung dokter hewan se-Kabupaten Banyuwangi. Ada kita kebetulan di Banyuwangi ada mahasiswa kedokteran hewan di Vikia Banyuwangi. Nah, ini kita libatkan semuanya untuk melakukan serentak pemeriksaan antemortem tersebut. Karena memang momennya bersamaan. Iya, bersamaan. Waktunya singkat begitu betul, ya. Jadi pedagang-pedagang selain sudah kita data, Pak Si A punya dagangan berapa ekor di sini. Ya. Nanti setelah dinyatakan sehat, ya kita berikan namanya surat keterangan kesehatan hewan dan atau surat veteriner, sertifikat veteriner. Nah, nanti bisa dipasang di kandangnya. Kita pasang di kandangnya, di tempat jualannya itu kita pasang sertifikat veteriner. Diberikan kepada Pak siapa, alamat ini, jumlah ternak ekornya kambing sak gini, domba sak gini, sapi ini, dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat. Nah, nanti yang tanda tangan kami sebagai pejabat otoritas veteriner. Artinya bagi masyarakat yang ingin membeli hewan kurban di lapak-lapak pedagang ini tentu boleh dikatakan bisa dilihat dulu sudah memiliki sertifikat veteriner belum. Nah, itu menjadi salah satu peran kita dan istilahnya pemerintah hadir untuk melakukan pemeriksaan seperti itu. Sebagai bentuk kehati-hatian dan masyarakat kalau sudah ada sertifikatnya itu berarti sudah diperiksa oleh petugas kesehatan, sudah dicek kan? Ya, insya Allah sudah dalam keadaan aman semuanya. Alhamdulillah. Baik, demikian pemirsa ngobrol kita ini masih banyak tentu yang harus kita bahas. Ini masih stok hewan ketersediaannya dan syarat dari hewan kurban. Kita belum masuk kepada penyembelihannya. Kita akan kembali di program Reso Rehat Sore usai jeda pariwara yang mau lewat berikut ini.
Kembali dalam program Reso Rehat Sore, masih bersama dengan Dr. Hewan Nanang Sugiharto dan Bapak Muhammad Maksum Sobih dari Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banyuwangi. Kita ke Gus Maksum dulu. Gus, ini kalau punya hewan kurban saat mau disembelih, ini kalau dari hukum syariat Islam, penyembelihannya itu harus hari tertentu atau bagaimana nih, Gus? Oke, makasih. Tentu di dalam penyembelihan waktu syarat itu kan harus diperhatikan gitu. Jadi tidak sama hewan yang mau disembelih dalam rangka berniat udhiyah atau kurban sama yang lain tentu tidak sama. Ya. Waktunya juga nggak sama gitu. Nah kalau udhiyah kurban itu sendiri di sana disampaikan di dalam syariat agama Islam itu disembelihnya minimal setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Ini sampai kapan? Sampai hari terakhir daripada hari Tasrek gitu, tanggal 10 Dzulhijjah. Ini adalah hari raya Idul Adha. Kemudian di mana ketika itu kok belum dilaksanakan, kita punya rizki atau ada kesempatan bisa besoknya tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau yang disebut dengan hari Tasrek gitu. Nah, waktunya 4 hari itu ya. 4 hari nah, bisa itu mau disembelih pokok sesudah Idul Adha mau disembelih kayak pagi, sore atau malam pun bisa, enggak apa-apa. Yang penting di waktu-waktu itu. Ya. Gitu. Kalau syarat sah yang harus diperhatikan untuk menyembelih hewan kurban agar sehat, utuh, halal, asuh itu apa? Aman, sehat, utuh, halal. Itu seperti apa? Gus, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV. Baik. Tentu penyembelihannya ini adalah hal yang harus diperhatikan. Sebab kalau enggak nanti penyembelihan salah, ya salah. Ya. Jadi dzika atau di dalam bahasa Arab itu dzika. Artinya apa? Yang harus disembelih. Dzika itu di sana disampaikan adalah bisa dimaknai bersih atau baik gitu ya. Ini secara bahasa. Artinya apa? Dengan disembelih itu daging akan menjadi baik gitu. Nah, penyembelihan itu bagaimana? Tentu di sana ada aturannya. Menurut syariat Islam, yang disembelih itu minimal, yang terpotong itu 2. Kalau di dalam bahasa fikih itu mari. Ya, mari ada namanya hulkum. Nah, hulkum ini tenggorokan. Tenggorokan hewan ini tempat di mana keluar masuknya makanan. Tenggorokan, nafas ya. Nafas begitu masuk keluar ini harus terpotong. Nah, di bawahnya itu ada namanya mari. Nah, mari itu tempat keluarnya makanan dan minuman. Nah, ini dipastikan harus putus. Dua-duanya putus. Kayak selang itu ya. Iya, ini kalau tidak putus salah satu, ini tidak bisa mencukupi. Minimal 2 itu Mas Dedi. Nah, kemudian untuk sempurnanya ada namanya wadajain. Apa wadajain itu? Wadajain itu yaitu urat yang ada di pinggir 2 ini. Urat besar. Urat kecil enggak besar ini ya, yang di samping hulkum itu di samping kanan kiri. Jadi kalau 4 ini sempurna, tetapi minimalnya harus 2 itu tadi, tenggorokan sama saluran makanan itu, mari sama hulkum. Nah, itu Mas Dadi. Nah, kemudian di dalam cara penyembelihannya ya tentu harus pakai teori yang bagus. Harus pakai di sana kan disampaikan penyembelihannya itu harus pakai pisau yang tajam. Sebab ini kan namanya peri kehewanan. Berperi kehewanan. Kalau ada peri kemanusiaan, ada peri kehewanan. Jadi kenapa di sana kalau terpotong langsung putus, ini kan membuat nyaman ya daripada hewan yang disembelih. Nah, kalau orang Jawa mengatakan gabluk itu apa? Kedul. Kedul ya. Ini tumpul. Pisaunya tumpul. Ini nanti bisa menyiksa daripada hewan tersebut. Nah, bahkan kalau di aturan standar daripada MUI untuk mendapatkan sertifikat halal itu Juleha kan di sana namanya juru sembelih halal. Nah, itu ada peraturan-peraturan itu, tidak hanya itu. Jadi di sana harus dipisahkan
antara hewan yang mau disembelih sama yang belum, itu dipisahkan. Paling tidak dikasih tirai. Nah, sehingga biar tidak kelihatan. Biar nggak kelihatan. Kita bisa bayangkan ini Mas Dedi, kalau kita mau disembelih ini tahu teman kita disembelih, wah ini kita kan perasaannya bagaimana? Wah, aku mari kita digendek gitu ya, kalau orang Jawa bilang gitu. Peri kehewanannya tadi. Ini makanya harus dijaga ini Dok. Nah, itu standar di mana seperti RPU, kemudian RPH, ini harus mentaati peraturan-peraturan itu termasuk diantaranya. Dan yang lain itu banyak. Artinya apa? Memang di sana ada jaminan ya, sertifikat halal itu mulai dari hewannya sehat, halalan toiban kan, pemotongannya dan seterusnya. Ini alhamdulillah pemerintah ini kan peduli. Jadi ada undang-undang nomor sekian itu yang menyebutkan bahwa konsumen ini harus mendapat jaminan kehalalan daripada apa yang dikonsumsi, termasuk daging itu. Gitu. Nah, ini menjadi perhatian juga bagi panitia kurban. Mohon maaf, memperhatikan hal-hal yang sepele itu tadi kan begitu Gus. Kadang hewan disembelih di hadapan hewan yang lain begitu ya. Selain dari hukum-hukum lain yang saya kira para panitia penyembelihan sudah tahu, misal harus menghadap, kalau kepalanya atau itu harus wajib menghadap kiblat itu Gus. Itu sebetulnya Mas Dedi, sebetulnya sunnah ya. Sunnah artinya gini, posisinya yang menyembelih itu sunahnya menghadap ke kiblat itu ya. Terus hewan yang disembelih pun itu lehernya itu menghadap ke kiblat gitu. Ya, lehernya ya. Jadi ya lehernya otomatis kan apa? Bisa kepalanya di utara atau kepalanya di bisa sama-sama bisa. Selatan gitu ya. Tergantung dia suka orang yang motong posisinya di mana. Yang terpenting di sana disunahkan orangnya menghadap ke kiblat ya. Kemudian juga hewannya masuk menghadap ke kiblatnya itu. Ini sunnah itu sunnah. Ya. Akan tetapi bila kondisi tidak memungkinkan ya tidak apa-apa. Tetapi kalau kondisi memungkinkan ya kenapa tidak? Itu kan menambah pahala ya, kan betul. Gitu Mas Dedi. Kalau dari kesunahan-kesunahan lain yang perlu diperhatikan saat pemotongan atau penyembelihan hewan kurban itu apa lagi Gus? Mungkin yang perlu diperhatikan panitia. Di sana disampaikan bahwa kesunahan-kesunahnya diantaranya memang sunahnya ini kan orang yang berkurban memotong sendiri, Mas Dedi. Itu kalau ahli. Kalau ndak ahli ya bisa mewakilkan kan gitu. Kalau takut darah kan ada juga kan yang misal lihat darah takut begitu bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan. Nah, kemudian kalau bukan ahli memotong sini ya malah ini tidak boleh ya, malah ini yang afdol itu diwakilkan tadi. Itu satu. Kemudian sunnah yang lain di selain menghadap kiblat tadi, kemudian tentu membaca bismillah ya. Membaca bismillah, kemudian berdoa ya seperti disampaikan di dalam hadis-hadis Rasul dan kitab-kitab fikih itu. Satu misal dia membaca Allahumma hadhihi minka. Nah, itu ya Allah bahwa hewan udhiyah ini dari panjenengan ya. Wa ilaika dan untuk panjenengan kan gitu. Oleh karenanya fataqabbalha, maka terimalah hewan udhiyah atau hewan kurban ini, misal mini kalau dari saya sendiri yang menyembelih, atau dia sebagai wakil ya berarti dari fulan, berarti min fulan ya disebutkan gitu, min fulan atau siapa. Terus kemudian membaca takbir. Ini minimal sunnah yang yang harus diperhatikan di dalam menyembelih udhiyah itu Mas Dedi, karena itu tadi kembali kepada niat itu tadi ya. Kalau di RPU atau RPH, rumah potong hewan, ini seperti apa ini Dok? Apa juga ada syarat khusus seperti yang disampaikan dari MUI tadi Dok? Matur suwun. Jadi memang untuk hari raya Idul Adha ini kan pemotongannya rata-rata serentak ya. Serentak betul. Kalau kita hitung tadi sapi aja hampir tahun kemarin 1.800 ekor. Wow. Dalam waktu 4 hari kemarin. Nah itu. Jadi yang paling banyak biasanya memang hari pertama. Mungkin kalau tahun ini bertepatan hari pertama di hari Jumat. Nah mungkin paling banyak nanti di hari
Sabtunya. Sabtunya malah ini yang sudah terdaftar kami paling banyak hari Sabtu hari. Jadi memang beberapa waktu yang lalu kami dengan dari MUI juga, dari kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu juga kita sudah melatih namanya Juleha. Tadi sudah disampaikan. Juru sembelih halal. Beberapa waktu yang lalu dengan bapak-bapak dari MUI hampir 100 orang yang kita latih untuk menjadi seorang juru sembelih halal. Kalau dari pemerintah kabupaten sendiri kemarin hampir 200 orang yang sudah kita latih sebagai juru sembelih halal yang waktu itu untuk persiapan di Idul Adha ataupun persiapan untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang sekiranya membutuhkan seorang juru sembelih halal. Nah, ini sudah kita berikan pelatihan sehingga nanti masyarakat ini ketika mendapatkan produk bahan asal hewan dari hewan sembelihan dimaksud seperti tadi sudah mendapatkan H yang terakhir adalah halal. Nah, seperti itu. Jadi memang konsep-konsep sudah beliau sampaikan tadi memang betul seperti itu, dan nanti pada waktu pelaksanaan Idul Adha beberapa jagal yang biasanya sudah diundang, sudah pesan-pesan dan sebagainya, insya Allah sudah kami sertifikasi dan kami latih memang sudah memiliki kemampuan untuk menyembelih sesuai dengan syariat kehalalan. Dan memang hari ini memang beberapa tempat yang melakukan biasa melakukan pemotongan hewan korban istilahnya sudah pesan kepada kami, memang beberapa itu sudah mau masuk ke RPH. Jadi mohon izin untuk motong di RPH. Nah, ini jadi kan lebih mudah kami mengendalikan, lebih mudah mengawasi dan sebagainya. Julehanya pun sudah selesai dan masyarakat sebagai biasanya tempat motong hewan datangnya itu juga sudah tinggal daging saja, tinggal istilahnya bagi-bagian, bersihkan dan sebagainya. Kalau pemotongan, limbahnya semuanya sudah kita kelola di rumah potong hewan. Dan ini biasanya dari tahun ke tahun itu sudah semakin banyak. Kalau beberapa waktu yang lalu itu satu hari sebelum banyak itu hanya 25, 30 itu satu hari. Hari ini sudah RPH Banyuwangi itu sudah terdata hari Sabtu itu hampir 35-40 ekor hari Sabtunya itu. Yang akan datang ini? Yang akan datang sudah inden dulu. Sudah inden dulu. Karena hari Sabtu kan bisa motong mulai jam 3, jam 4 pagi sudah bisa motong seperti yang disampaikan tadi. Kecuali kalau pas hari Jumatnya kan setelah Idul Adha. Nah, ini sudah banyak yang motong dan sebagainya, nanti sampai pukul 12 siang biasanya nanti kita layani untuk melakukan pemotongan. Dan kami di lapangan nanti juga kita akan melakukan pemeriksaan namanya postmortem. Kalau tadi awal sebelum dipotong antemortem. Nah, kalau sudah dipotong untuk memastikan bahwa produk daging itu harus asuh, aman, sehat untuk halal, yang diberikan dan memberikan jaminan kepada konsumen atau jaminan kepada masyarakat, ya harus kita periksa produk itu sebelum diberikan, kita berikan pemeriksaan namanya postmortem. Ya, jadi postmortem memang daging ini sehat. Oh, ini hati ini tidak boleh diedarkan. Oh, ini jeroannya harus diafkir. Oh, ini kena PMK. Nah, harus kukunya, harus kepalanya harus diafkir. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak boleh dibawa kemana-mana dan sebagainya. Nanti teman-teman kita seperti kita sampaikan tadi, kita di Dinas Pertanian dan Pangan ada sekitar 40 orang antara tenaga dokter hewan dan paramedik kesehatan hewan. Terus teman-teman di Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia itu hampir 80 orang yang siap bergabung dengan kita untuk melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem, dan kita sangat dibantu oleh teman-teman dari adik-adik mahasiswa kedokteran hewan dari Vikia Uner Banyuwangi. Ya, seperti itu. Karena ini serempak bersamaan tentu kan bukan hal mudah ini, Dok ya. Betul. Mereka harus mengetahui mendata satu persatu tempat di mana pelaksanaan penyembelihan pemotongan hewan kurban ini ya. Dan kita sudah mulai mendata hari ini di mana tempatnya, masjid ini sudah berapa, masjid ini dan sebagainya kita data dan sudah kita tugaskan masing-masing petugas. Ya, dicek dulu, habis dicek aman, tinggal ganti masjid sebelahnya. Kalau enggak gitu enggak nutut nanti seperti itu. Betul, di masing-masing pemerintah desa ada berapa masjid, tempatnya di mana, ini kita data semuanya, sudah kita data hari ini. Alhamdulillah semampu dan sekuat kita, adik-adik mahasiswa itu ada 40-an orang. Saya sudah bergabung, total kita hampir sekitar 220 orang yang kita terjunkan se Kabupaten Banyuwangi untuk menyambut dan menyongsong hari Idul Adha besok. Artinya Dinas Pertanian dan Pangan ini memang hari ini punya gawe besar lah tahunan begitu deh. Ya, paling berat kami itu waktu zamannya Covid dulu tuh. Berat sekali kami waktu itu waktu karena COVID-19 iya, waktu Covid-19 kami harus melakukan pemeriksaan,
namanya juga gimana gitu, keagamaan, semuanya kumpul rame-rame motong korban. Nah, pada waktu itu kan tidak boleh Nggak kita boleh berkumpul seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan yang luar biasa dan alhamdulillah semuanya bisa terlewati. Nah, biasanya kalau setelah saat pemeriksaan postmortem, saat dipotong atau disembelih itu apa yang tahun lalu ditemukan ini biasanya, Dok? Oke, yang paling banyak biasanya adalah cacing hati, biasanya yang paling banyak, dan ini yang paling banyak kita afkir, dan juga kadangkala bronkitis biasanya, atau paru-parunya berair dan sebagainya, sudah hitam ya. Mungkin kalau kita mungkin ya kalau ada orang merokok paru-parunya hitam sama dengan sapi yang sudah bronkitis dan sebagainya, ini harus kita afkir. Mungkin limpahnya rusak dan sebagainya harus kita afkir. Itu hanya jeruannya yang betul. Itu tadi aja yang nggak boleh dibagi ya. Memang kemarin sempat ada PMK. Nah, kalau sudah ada PMK, ada gejala fisik dan beberapa waktu memang ada surat edaran dari fatwa MUI, PMK boleh dipotong dengan syarat seperti ini ya. Ini sudah kita lalui tahun 2022 seperti itu. Terus kemudian banyak hal, misalkan kemarin ada penyakit LSD, lumpy skin disease. Nah, ini juga ada fatwa dari MUI boleh dipotong asalkan bekas bendolan-bendolannya tidak dikonsumsi ya, seperti itu. Jadi tidak mudah ya, Dok ya, untuk bisa mengidentifikasi. Kita harus itu satu sebagai tim bentuk dan layanan. cepat ya. Layan kalau bahasa kami adalah pemerintah harus hadir. Kalau dari sisi agama, Gus Maksum, seperti yang disampaikan Dr. Hewan Nanang, itu kalau untuk daging hewan yang disembelih atau hewan kurban yang disembelih, itu yang dibagikan juga harus dalam kondisi bagus begitu, Dok? Gus. Oke, jadi sebetulnya sama, artinya kan namanya halalan thayyiban itu. Jadi menjamin yang menerima itu harus halal dan thayyiban, sehat. Nah itu. Nah tentu kalau daging itu yang nggak sehat tentu yang tahu kan adalah bidangnya, yaitu dokter hewan, yaitu lewat departemen atau kementeriannya itu tadi. Kalau MUI kan melihat dari sisi syariatnya betul. Gitu. Jadi secara syariat itu betul, kemudian secara kesehatan ini terjamin, nah ini insya Allah aman. Jadi di sana disampaikan juga, memang fatwa MUI itu bahasanya kan fatwa ya. Jadi mendorong agar memang daging yang di sana itu membahayakan, memang tidak boleh. La dororo wa la diroro kan gitu. Jadi memang harus disutir, diafkir ya. Jadi dipilih yang bagus-bagus begitu. Nah, kalau ngomong syariat dari segi hukum Islam nih Gus, untuk 1 ekor sapi biasanya di masyarakat sering kita jumpai 1 ekor sapi ini karena belinya harganya lumayan cukup mahal ditanggung oleh 7 orang. Nah, itu seperti apa itu hukumnya itu Gus? Bagaimana kalau dari sisi agama? Jadi sepakat semuanya madhab 4 itu di kitab Kifayatul Ahya, di kitab Bughyatul Mustarsyidin itu yang biasa dipakai rujukan oleh ulama-ulama Indonesia, I'anatul Thalibin, itu di sana disebutkan bahwa memang domba atau kambing ini kan untuk 1 orang. Ya. Kemudian sapi, lembu ya atau kerbau ini untuk 7 orang. Demikian juga unta. Ini memang untuk 7 orang. Nah, kemudian bagaimana bisa semuanya? Artinya kalau lembu untuk 7 orang bisa patungan belinya. Nah, itu. Kalau misal untuk 1 keluarga yang beli 1 orang kepala keluarga, misal ayah beli untuk keluarganya ya boleh itu. Kalaupun untuk orang lain, misal di satu daerah ini biasanya tradisinya kan ada atau arisan, apalah bahasa. Ya, arisan. Ya, arisan. Tapi yang terpenting di sana itu kan bagaimana masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Kewajibannya apa? Ketika akan disembelih, dia itu mempunyai kewajiban melunasi daripada menjadi bagiannya itu. Kalau lembu misal untuk 7 orang harganya 21 juta, maka dia kena 3 jutaan kan gitu. 3 juta ya dibayar kan gitu. Kalau mungkin tidak bisa cash, ya itu kan ada namanya sistem arisan. Ya itu tidak apa-apa itu untuk 7 orang itu. Nah kemudian Mas Dedi ini juga kadang-kadang masyarakat tanya ini bagaimana Gus, ini yang lebih afdol itu
kita bahasanya patungan apa Urunan. apa beli satu aja Ya. kambing gitu. Oh ya. Ya, Nah, keabsahannya apakah sapi 7 orang atau kambing 1 gitu ya. Ya, itu yang lebih afdal mana? Di sana ya ulama khilaf sih. Jadi ada yang menyampaikan kan guyonan itu. Ini kan kalau misal patungan ini masyarakat satu jamaah masjid ya ini 7 orang lembu, kemudian si Fulan, Fulana, Fatimah, Zainab dan seterusnya. Ini kan akhirnya bukan mahramnya ikut juga di sana. Oh ngolek digawe kendaraan akhirnya bojone lek milu kepong. Ini kan ada guyonan Ya. gitu. Makanya lebih utama kambing saja saya kendari sendiri. Mau apa standby, mau jalan, mau mampir ke toilet aja gitu. Ini ada guyonan. Guyonannya, ya. Tetapi hakikatnya tidaklah bahwa di sana kan disampaikan layyana lallaha luhumuha waladimauha walakiyana lahu taqwa minkum gitu. Ya. Jadi yang mendapatkan pahala dari Allah, ridhonya Allah itu bukan semata-mata dagingnya gitu Dok ya. Bukan semata-mata dagingnya atau hewan yang mau disembelih enggak, tetapi di sana itu harus ada takwa. Takwa itu berarti satu dipastikan niatnya betul kan gitu. Niatnya ikhlas, tidak karena ini loh saya pameran beli apa lembu Terbesar. yang besar sekali tapi niatnya biar dipuji sama masyarakat. Ini kan juga salah juga. Makanya di sana kan ada takwa. Ikhlas ini harus kita jaga. Nah, kemudian disampaikan bahwa hewan kurban itu kelak kan dijadikan kendaraan di surga. Artinya maaf, bukan di surga dulu, untuk menuju ke surga gitu. Jadi untuk liwat sirat ini bahwa disampaikan termasuk fadilahnya hewan kurban itu di sana menjadi kendaraannya. Nah, itu kendaraannya. Maka di sana kan bisa diterjemahkan apa kendaraannya ya seperti hewan itu ya tentu tidak, karena kan pahalanya itu tadi gitu. Jadi bukan terus apa namanya Dideskripsikan seperti numpak wedhus atau ini. atas sapi. Jadi di sana yang penting itu kualitas daripada takwanya ya, ikhlasnya. Kemudian kalau di sana takut nanti istri saya kalau patungan sama orang lain nanti digonceng orang lain. Ini juga enggak gitu. Jadi kan pahalanya gitu. Kira-kira gitu Mas Rudi. Nah, yang biasa terjadi di masyarakat kalau panitia kurban ini kan beragam, banyak hal di berbagai wilayah tentu berbeda-beda. Soal pemberian kepala, terus kemudian bagaimana ngedumnya kulit, apakah boleh panitia misal menjual kulitnya. Nah, terus ada yang kemudian bertanya kadang untuk yang korban sendiri ini apakah boleh minta bagian dari daging korban. Nah, itu kira-kira bagaimana itu Gus? Mungkin ini bisa memang mewakili masyarakat yang bertanya seperti itu. Ini memang harus dipahami betul bagi si mudhohi ya, orang Ya. yang berkorban. Kalau enggak nanti bisa salah ini Dok ya. Gini, jadi dilihat dulu kurban itu atau udhiyah itu ada 2. Yang mana satu adalah nadar. Nadar ini berarti wajib hukumnya. Misal seseorang mengatakan, ini kalau istri saya sehat, ini besok hari raya kurban saya mau sembelih hewan kurban. Itu nadar itu sudah. Itu nadar itu. Kalau anak saya lulus, saya nadar besok mau nyembelih hewan kurban. Nah, ini namanya nadar lah. Wajib itu ya. Wajib itu. Nah, jadi perkara sunnah, tetapi kalau dibuat nadar ini menjadi wajib. Nah, itu. Ya, makanya nadar itu juga sebetulnya dilihat dari sisi agama itu kurang baik. Karena kadang-kadang orang, nanti kalau saya dagangnya laris, saya mau sedekah ini ya. Wong mau sedekah ngenteni laris. Ini makanya juga nggak baik kan. Nah, atau juga ditinjau dari yang pertama sunnah, nanti kalau dia menjadi wajib kan terbebani. Mengucap itu jadi terbebani, jadi nadar, jadi wajib itu. Wajib itu terbebani. Tapi kalau sudah terlanjur nadar, ya memang itu wajib. Wajib dilaksanakan. Nah, ketika kurban wajib itu Mas Dedi, maka di sana daging kurban seluruhnya itu harus dibagikan. Harus serahkan total. Iya, dibagikan total. Tidak boleh dia ngambil sedikit pun. Tidak boleh. Ini harus dipahami oleh mudhohi gitu ya. Tapi yang pada umumnya ini adalah yang sunnah. Yang sunnah, yang bukan nadar.
Ini begini, kalau yang sunnah itu sebetulnya kan dianjurkan, di sana kan dibagikan kepada fuqara masakin itu. Di mana? Ya di masyarakat sekitar itu. Ya, jangan keluar dulu. Itu. Masyarakat sekitar tempat tinggalnya itu ya. Tempat tinggal, tempat penyembelihan itu. Misal di sini di TV Prabu Banyuwangi Jati, ini ya udah sekitarnya diratakan dulu. Nah, ini. Nah, kemudian fakir miskin diutamakan ya kalau di dalam LBM-nya NU itu Lembaga Basul Masail NU yang sering dibahas itu di sana kan diutamakan yang fakir miskin dulu sekiranya ini yang menjadi kewajiban harus dibagikan mendapatkan daging setidaknya ya 0,5 kilo dari yang bagus yang murni gitu ya. Ini kan sudah dibagikan ya, setelah itu mari dibagikan kemana-mana diratakan. Nah di sana itu kalau kurban bukan nadar Mas Dedi ini bisa dibagi juga kepada orang yang kaya. Nah, itu bisa menerima, tetapi di sana ada aturan tertentu. Di dalam kitab-kitab fikih disampaikan kalau orang yang kaya menerima ini tidak boleh dijual. Harus dimasak, dikonsumsi. Dimakan sendiri, dikonsumsi sendiri, atau diberikan kepada orang lain. Tidak boleh dijual. Nah, ini aturannya kalau di kitab-kitab fikih demikian. Gitu. Nah, beda kalau orang fakir. Ini memang menjadi hak mereka. Kan? Kalau orang fakir, ya sudah diterima, mau dijual atau mau apa, terserah. Ya. Kalau orang fuqara masakin, biasanya dapat banyak, begitu kan? Misal daging sapi sampai 10 kilo yang dikonsumsi hanya 0,5 kilo, yang 9 kilo setengah dijual, tidak apa-apa itu ya. Tidak apa-apa. Tapi kalau orang kaya yang tidak boleh. Tidak boleh, mestinya aturannya tidak boleh gitu. Ini perlu dipahami. Nah, kemudian juga tadi Mas Dedi, ini masyarakat kadang kan tanya itu daging semuanya dibagikan, kadang-kadang kan ada panitia menjual apa itu namanya kulitnya atau kepalanya. Sebetulnya kalau kurban ini, nah kemudian yang sunnah sunnah ini mudhohi atau yang berkurban ini boleh makan. Ya sedikit ini boleh, tetapi enggak separuh gitu enggak. Misal sampil kanan kiri diambil semua. Ini kurban apa nyembelih sendiri? Lebih afdol, lebih utama enggak ambil begitu, atau boleh ambil tapi sedikit boleh aja. Sedikit. Segenggam atau berapa lah ya. Ya sedikit itu uruf lah. Artinya ya menurut kebiasaan masyarakat sedikit itu seberapa gitu kan. Masa sedikit mau separuh kan itu. Nah kalau yang nadar memang tidak boleh. Nah terus kemudian terkait dengan kulit, terus kemudian kepala, ini memang di kitab-kitab fikih ini rata-rata memang harus dibagikan semuanya Mas Dedi. Harus dibagi, tidak boleh panitia itu. Panitia ini kan penyalur. Ya. Umana bahasanya kan dia itu mendapat amanah. Bukan dia berhak gitu. Nah, makanya tidak boleh sebetulnya itu. Nah, tetapi itu bisa dihelah, artinya dihelah itu ya sudah kulit itu kadang-kadang kalau di kitab fikih itu ada di Buhyatul Mustadridin itu kalau tidak salah saya baca itu kulit itu kalau tidak ada yang mau, kan biasanya tidak ada yang mau ya, bisa dipakai untuk muzah siapapun. Kalau di sana kan di Arab itu muzah ya, muzah itu seperti dibuat kasut itu loh, sepatu itu, atau dibuat beduk. Nah ini boleh karena memang di sana tidak ada yang mau gitu. Nah atau kalau biar mau dipecel-pecel kecil terus kemudian dibagikan. Nah kemudian ada yang mengatakan bahwa itu sebetulnya boleh dijual, tetapi ini dihakkan ke siapa dulu. Nah itu misal ke si fulan yang fakir itu kan. Nah udah diberikan ke fulan, sama fulan mau diberikan siapa kan boleh itu dijual atau dijual sendiri sama fulan yang fakir itu tidak apa-apa. Itu jadi kan memang harus pakai ini Pak Dokter ya. Kalau misal orang dibagikan dapat telinga satu kan susah juga mau dimasak apa. Masa dapat bagian kulit selembar ini mau dimasak apa juga kan bingung juga kan gitu ya. Nah, itu. Kemudian kepala juga begitu. Kadang-kadang kepala kan susah ini orang nggak mau. Ya udah kalau memang nggak mau ya siapa dia nanti. Biasanya yang dititipi ternaknya untuk merawat yang itu kan yang gaduh gitu. Nah, bisa. Itu bisa ya artinya ya bagaimana kita
melihat dari sisi yang memperbolehkan itu tadi. Itu Mas Dedi. Nah, terus kemudian pembagiannya itu juga Mas Dedi harus dalam kondisi mentah. Ini kalau yang murni daripada anjuran syariat ya, dalam kondisi normal. Beda kalau mungkin banjir daging sehingga kalau tidak dikonsumsi hari itu akan basi. bau. Ini ada kebijakan tersendiri. Fosmayer lah kalau itu. Tetapi aturan permanennya ya harus mentah. Ya mentah. Beda dengan akikoh yang beda dengan akikoh, betul. Ya. Kalau akikoh afdolnya dimasak gitu ya. Dimasak. Ya harus, afdolnya ya memang begitu. Artinya inilah yang membedakan begitu ya Gus ya. Yang membedakan. Kalau udhiyah untuk kurban itu dagingnya dibagikan dalam kondisi mentah gitu ya. Niatan gitu ya dalam bahasa kita. Kalau akikoh itu dimasak kemudian dibagikan begitu kan. Ya. Bisa diadakan acara, diundang bersama, berdoa, terus kemudian dikasih ceramah tentang akikoh, bagus juga. Ya. Atau kalau tidak ada acara apa-apa dibagikan aja, tidak apa-apa. Nah, ini ada juga pertanyaan begini Gus. Saya berniat kurban sekaligus akikoh. Cuma nyembelihnya pas hari raya Idul Adha, itu niatnya niat udhiyah dan akikoh. Bagaimana itu Gus? Ini orang cerdas. Maunya. Jadi misalnya punya anak di hari Tarwiyah di 9 Dzulhijjah begitu kan. Sunah akikohnya kan 7 hari. Nah, pas kemudian pas Idul Adha gitu loh maksudnya Gus. Atau belum akikoh niatnya di akikoh bersamaan dengan kurban begitu. Kira-kira kalau begitu ada pertanyaan seperti itu bagaimana Gus? Iya. Jadi gini, kembalikan kepada niat ya. Tentu secara dasar bahwa hewan itu mau dibuat apa gitu. Karena itu kan berbeda. Berbeda, betul. Oh iya, udhiyah sama akikoh kan berbeda. Ya, maka enggak boleh itu dijadikan ini. Beda kalau ibadah seperti saum ya, puasa mengkodok misal ya. Saya punya utang puasa Ramadan misal ya. Terus saya laksanakan di hari Senin. Nah, saya niatnya mengkodoi puasa yang saya hutang itu, kemudian sekalian di Senin ini dengan sendirinya mendapat fadilah ya. Tetapi niat pertamanya kan untuk mengkodok. Nah kemudian kalau itu kan berbeda, udhiyah sama akikoh, ini jelas berbeda, maka tidak boleh Mas Dedi pilih salah satu aja. Ini. Kalau yang lebih bagus ya untuk akikoh dimasak kemudian dibagikan dalam kondisi matang kepada panitianya begitu mungkin. Nah, itu kayaknya panitianya lebih suka itu. Atau gini Mas Dedi ya, gini dok, ini kadang-kadang permasalahan di kampung, namanya di kampung kan macam-macam orang kompleks. Ini kadang gini, wah. Ini yang titip udhiyah, titip kurban, enggak ngasih apa-apa ini. Ya kan? Padahal di panitia butuh kresek, butuh ini, ya itu sebetulnya dikomunikasikan saja. Artinya memang biaya penyembelihan baik dari jagal, kemudian bungkus, ini memang dibebankan kepada mudhohi, kepada yang yang berkorban, bukan pada panitia. Ya disampaikan aja gitu. Nah, kemudian ada, wah ini karena enggak ngasih, wah kulitnya dijual aja sebagai gantinya. Iya, ada yang begitu. Nah, cuman ya itu tadi, kalau yang sudah dikasihkan mustahik, yang berhak menerima, dijual ya itu sudah terserah. Tetapi secara hukum asal ya harus dibagi semuanya. Ya kan kadang panitia itu jumlahnya lebih banyak daripada hewan yang dikorban gitu kan Gus ya. Artinya panitia juga kadang mulai dari menyembelih, memotong, nguliti sampai membagikan. Ini kan butuh waktu. Dan mereka juga butuh makan juga kan, butuh konsumsi. Kalau ada yang akikoh kan akan lebih baik kan begitu. Panitianya lah begitu maksudnya. Sudah dimasakkan, dibagikan kepada panitia. Maksudnya begitu ya Gus ya. Atau begini, bisa setelah dibagi ya ini bagiannya siapa kan gitu ya. Bagiannya dimasak itu kan bisa jadi. Cuman yang terpenting bagaimana lah mengelola, memanage itu tadi, tapi harus berdasarkan ilmu kan gitu dong. Tidak sembarangan, itu tidak asal ngambil aja. Oh karena saya sudah menjadi panitia berhak sepenuhnya, onda. Ayo dimasak disik rong sampil.
Saya juga. Dan makanya ini yang harus diperhatikan oleh penyembelihan hewan kurban kan begitu ya. Pemirsa, kita nampaknya juga di penghujung acara. Sebelum acara kita akhiri, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV. Dipersilakan mulai dari Dokter Hewan Nanang, kemudian dilanjutkan Pak Gus Maksum. Silakan Dok. Oke, terima kasih. Mungkin closing statement kami yang pertama kepada para jemaah yang ingin berkorban hari ini dan juga sebagai dari tempat-tempat yang melakukan pemotongan hewan korban untuk melaporkan ke kami. Nah, jadi biar ternaknya itu yang mau dipotong nanti dalam keadaan sehat dan tempatnya juga melaporkan kepada kami, nanti pada waktu selesai dipotong bisa kami datangi, daging yang mau diedarkan juga kami periksa sehingga daging itu aman dan layak konsumsi untuk diberikan kepada masyarakat. Dalam kondisi asuh. Dalam kondisi asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Nah, Moga Gus Maksum, closing statement bagi pemirsa. Baik, iya ini kan karena momennya Idul Adha itu kan momen ibadah. Maka hendaknya masyarakat yang mau udhiyah, yang mau berkurban diperhatikan betul bagaimana syarat sahnya daripada hewan kurban, pelaksanaannya, pembagiannya dan seterusnya. Sehingga di sana betul-betul ibadahnya itu memenuhi daripada syarat dan rukun sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana mulai dari pembagian dan lain sebagainya ini juga memperhatikan lingkungan gitu ya. Sehingga di sana ada kebaikan-kebaikan di mana ketika kurban, ketika ibadah ada kebaikan yang diambil di sana, bukan malah menimbulkan masalah gitu ya. Itu kira-kira Mas Dedi. Terima kasih atas waktunya Dokter Nanang dan juga Gus Maksum. Demikian pemirsa Banyuwangi 1 TV Rehat Sore kita pada kesempatan sore hari ini dalam menyongsong Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan sedikit rehat sore Reso bersama Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi sore hari ini memberikan informasi sekaligus pencerahan bagi kita semua warga masyarakat Banyuwangi yang ingin berkurban dalam Hari Raya Idul Adha. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Dedi Jumardianto pamit undur bersama kru kerabat kerja yang bertugas. Kami pamit undur. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.